Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kelompok 3. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi kebutuhan terhadap keamanan e-commerce, jenis-jenis ancaman, keamanan, dan pengelolaan keamanan e-commerce. Anggota dari kelompok 3 yaitu Mustika dengan NIM 210536162 dan juga Ria Yulianti dengan NIM 230536167. Kemudahan transaksi digital telah menggerakkan perdagangan secara online yang populer kita kenal dengan e-commerce. Salah satu kemudahan dari bertransaksi secara online adalah tersedianya barang-barang yang kita butuhkan beragam, dari mulai pilihan, model, merek, mutu, bahkan harga. Tentu saja dengan alternatif pembayaran yang beragam pula, sehingga memudahkan kita dalam bertransaksi. Kemudahan transaksi di e-commerce menyebabkan persentase belanja meningkat, karena tidak hanya penjual saja yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga konsumen, sehingga persentase belanja online kian meningkat. Akan tetapi, keamanan juga perlu diperhatikan, karena cybercrime bisa menyerang kapan saja. Berikut ini adalah bentuk-bentuk cybercrime atau kejahatan kepada konsumen di e-commerce. Yang pertama adalah data breach, yaitu informasi kita diakses tanpa adanya otorisasi. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing itu adalah penipuan online di mana penipu itu memposisikan dirinya berpura-pura sebagai orang terdekat kita. Yang ketiga adalah phishing. Nah, phishing ini adalah upaya mengelabui seseorang untuk mengambil data orang tersebut. Menurut Theo dan Mahmud, ancaman di dunia cyber itu ada 5. Yang pertama adalah malware. Malware itu adalah software jahat yang dapat merusak perangkat teknologi informasi yang kita gunakan. Malware dapat berupa virus, kemudian worm, spam, DOS, Trojan, dan lain-lain. Yang kedua adalah rampant organized cybercrime. Kejahatan tidak hanya bisa dilakukan oleh perseorangan, tetapi kejahatan juga bisa dilakukan secara terorganisasi yang dinamakan dengan rampant organized cybercrime. Yang ketiga adalah personal information and data breach, di mana kejahatan ini menyerang e-commerce dengan cara mengambil atau mencuri data-data pribadi konsumen e-commerce setelah melakukan transaksi atau saat melakukan transaksi, sehingga kebocoran data ini sangat merugikan bagi konsumen. Yang keempat adalah kejahatan di dunia cyber dapat disponsori oleh suatu negara. Jenis kejahatan ini menargetkan jaringan bangsa dengan motif diplomatik, politik, teknologi, komersial, dan strategis. Kejahatan di e-commerce perlu penanganan, maka keamanan sangat dibutuhkan. Keamanan untuk e-commerce diperlukan untuk menjaga aset-aset e-commerce, data-data di e-commerce dari pihak yang tidak sah akses, yang berpotensi untuk merusak bahkan menghancurkan. Namun, kesadaran keamanan itu dapat dimulai dari diri sendiri. Konsumen perlu memahami tentang kemungkinan atau peluang akan terjadinya kejahatan cybercrime itu ada. Dengan demikian, maka konsumen dapat aware, dapat terus waspada terhadap bahaya akan cybercrime. Hal sederhana yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan membuat strong password. Munculnya berbagai ancaman di dunia cyber, termasuk e-commerce, itu perlu ditangani dengan menyiapkan pengamannya. Nah, dari banyaknya jenis kejahatan ini, pelaku e-commerce itu dapat mengalami kerugian. Salah satu contoh kerugian yang dirasakan konsumen adalah kehilangan uang akibat pembobolan akun pada saat melakukan transaksi secara digital.
Pembobolan ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti kekuatan password yang kurang, kelalaian dari pihak yang menangani data, kelalaian pengguna, dan sebagainya. Adanya berbagai ancaman tersebut, maka perlu dilakukan antisipasi pengamanan. Adapun prinsip keamanan dalam dunia cyber adalah terpenuhinya 3 unsur, yaitu yang pertama ada confidentiality, terjaganya kerahasiaan data dari pengguna. Yang kedua ada integrity, keutuhan dan keaslian dari data. Yang ketiga ada authentication, yaitu keaslian dari user atau pengguna. Dalam upaya membangun kesadaran keamanan cyber pada e-commerce, konsumen perlu dibekali kewaspadaan terhadap ancaman cyber ketika melakukan transaksi di dalam e-commerce, seperti penggunaan password dan manajemennya. Selanjutnya ada juga cara melindungi dari serangan virus, worm, trojan, horse, ransomware, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebijakan terkait dengan keamanan cyber, perlakuan terhadap email yang masuk yang tidak dikenal, mengenal social engineering, keamanan dasar dari perangkat, cara membuat backup data, dan sebagainya.